Ratusan butir obat penenang jenis Heximer dan puluhan karung sampah medis ditemukan di area lahan kebun dekat pemakaman di Dukuh Gempol, Desa Mambak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Warga resah dengan adanya temuan sampah jenis P3, ditakutkan jika dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Inilah lokasi temuan limbah farmasi atau medis yang ditemukan warga setelah mencium bau tidak enak saat hendak dimusnahkan lewat cara dibakar. Kejadian tersebut membuat warga heboh lantaran barang yang diduga sengaja dibuang itu hampir 1 truk. Menurut perangkat Desa Mambak, Kecamatan Pakis Aji, Rosyid mengatakan dirinya menerima informasi temuan limbah medis ini pada Rabu dini hari setelah diberitahu oleh warga sekitar bahwa ada obat-obatan dan sampah medis yang menimbulkan bau menyengat saat dibakar. Tidak hanya itu, di tempat yang terpisah yang tidak jauh dari lokasi pembakaran obat tersebut, warga menemukan puluhan sak atau kantong plastik berukuran besar yang berisi berbagai jenis sampah medis, mulai dari pil, kapsul, masker hingga botol obat. Bahkan beberapa obat yang ditemukan ternyata memiliki tanggal kadaluarsa hingga 2028. Dengan adanya temuan limbah farmasi dan medis ini, pihaknya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah desa agar bisa ditindaklanjuti, agar mengetahui siapa pihak yang membuang limbah medis tersebut. Informasi dari warga sini ada bau yang menyengat karena ini dekat makom, kemudian kan ditinjau oleh warga, kemudian bau itu dicari sumbernya, ternyata di berkokrek, ternyata itu obat yang dibakar, makanya baunya menyengat. Kami langsung ke sini, ke tempat pembakaran ini sama teman-teman, karena juga ada KPM, juga ada warga sekitar. Kemudian setelah ini kemudian ada yang laporan juga di bawah itu ada lagi, karena masih bungkusan, jangan-jangan itu juga obat. Ternyata setelah kita ke situ kita bongkar juga, ternyata itu juga obat. Obatnya macam-macam. Itu ada yang expirednya itu tahun 2028. Padahal tahun produksinya Desember kemarin tahun 2023. Ini kan baru beberapa hari. Ngertinya warga di sini itu bahwa sini itu pemilihan sampah, karena yang membawa ke sini itu kan memang profesinya pemulung, menampung barang-barang pemulung itu. Kalau yang dibakar ini kemungkinan 1 pick up lebih, tapi untuk yang TKP yang kedua yang belum sempat dibakar itu kira-kira 1 truk lah, semuanya obat. Dengan adanya temuan limbah farmasi dan medis ini dari pihak Puskesmas, DKK, dan Polsek setempat langsung mengecek lokasi pembuangan limbah farmasi dan medis. Sementara itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau DKK Jepara memastikan bahwa sampah medis tersebut bukan milik Puskesmas atau fasilitas kesehatan milik pemerintah Kabupaten Jepara. Menurutnya untuk pemusnahan obat-obatan di instalasi farmasi Kabupaten atau IFK dan Puskesmas dilakukan oleh pihak ketiga. Sebelum obat diserahkan ke pihak ketiga, obat sudah dirusak, baik bentuk maupun kemasannya. Perusakan itu disaksikan oleh tim pemusnahan. Kita klarifikasi ke Kepala Puskesmas Pakis Aji dengan Dr. Anjar. Beliau langsung menindaklanjuti ke lapangan, memastikan apakah barang ini betul-betul ada atau tidak. Ternyata memang pada saat cek ke lapangan ada obat-obatan yang sebagian edis, sebagian masih bisa dipakai seharusnya. Hanya saja kalau dari kami, dari Puskesmas itu tidak mungkin membuang obat-obatan yang sembarangan seperti itu, karena kami dari Puskesmas itu bekerja sama dengan pihak ketiga, pengelolaan limbah P3, sehingga ini tak yakini 100% bukan dari Puskesmas di Kabupaten Jepara, karena di Kabupaten Jepara jumlah itu terbatas sekali, apalagi dengan jumlah sebesar itu. Kalaupun misalkan ada obat yang mendekati ED, biasanya teman-teman Puskesmas itu menyampaikan di dokter yang memeriksa pada saat itu, disampaikan kalau ada obat yang mendekati ED tolong digunakan, gitu kan. Terus kedua, kita memiliki SOP tentang pemusnahan obat, ya kan? Itu rasa nggak mungkin tinggal dibuang aja, nggak mungkin sekali kalau dari Puskesmas.
Untuk saat ini pihak desa maupun pemerintah Kabupaten Jepara terus melakukan penelusuran terkait temuan limbah farmasi dan medis yang dibuang dan dimusnahkan secara massal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena untuk tempat pembuangan limbah tersebut baru 2 hari beroperasi. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan.